Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelas SI 4703 ingin mempresentasikan manajemen sistem barbershop, di mana kami membuat sebuah program untuk memenuhi tugas besar algoritma dan pemrograman. Oke, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Azza Wicaksana. Saya Muhammad Alif Rifki. Saya Rakananta Muhammad Karim. Dan saya yang terakhir nggak bagus pertama. Oke, lanjut pada latar belakang. Jadi di latar belakang kami ini, program ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, pemenuhan tugas besar, algoritma, dan pemrograman itu sendiri. Yang kedua, ada peninjauan sejauh mana sih kemampuan setiap anggota kelompok dalam memahami dan menerapkan materi pembelajaran dalam program secara real case. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, memberdayakan kemampuan anggota kelompok untuk dapat membuat program yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada gambaran umum program. Pertama itu, program ini dirancang dengan 3 menu utama pada tampilan awalnya, yakni yang pertama, tampilan login sebagai pelanggan, yang kedua ada tampilan login sebagai admin, dan yang ketiga ada tampilan about us dari Bojong Santos Barbershop. Yang kedua ada penjelasan fungsi program. Pertama, pelanggan dapat memilih 7 menu yang disajikan, mulai dari registrasi, login, hingga reservasi. Yang kedua, admin diberikan pilihan dan role untuk dapat menghapus, menambah, hingga menampilkan registrasi dari pelanggan. Dan yang terakhir, about us, berisi mengenai latar belakang Bojong Santos Barbershop itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada fitur pada program. Yang pertama itu ada pelanggan. Di pelanggan ada registrasi, user ID, password. Yang kedua ada login. Di dalamnya ada reservasi, setel rambut, tentang cukur, dompet, pembayaran, cek jadwal, cek saldo. Yang terakhir adalah layanan pelanggan. Nah, untuk yang kedua itu ada admin. Di admin yang pertama ada login, di dalamnya ada admin ID dan password. Yang kedua ada menu admin, yang dimana di dalamnya ada lihat pelanggan, lihat data tukang cukur, tambah tukang cukur, hapus tukang cukur, visualisasi jam kerja, kembali ke menu utama. Nah, di sini ada gambaran flowchart yang kami buat. Yang pertama itu ada start, yang dimana ada menu ada 4, yaitu pelanggan, admin, tentang kami, dan keluar. Nah, untuk yang pertama itu ada pilihan pelanggan. Pilihan pelanggan itu untuk registrasi dan registrasi untuk pemesanan dan login untuk pesan. Yang kedua itu ada admin untuk menambahkan data pelanggan, data tukang cukur, data reservasi, data dompet, tambah tukang cukur, tambah jadwal tukang cukur, dan invoice yang terakhir dan keluar. Nah, yang ketiga tuh ada yang tentang kami, yang dimana itu ada about us, yang isinya tambah ganteng banget minus harem. Nah, yang terakhir itu keluar langsung end. Bisa dilanjut, Kak. Selanjutnya ada pilihan menu
di pelanggan. Yang pertama ada pilihan reservasi. Ya, pertama untuk mereservasi untuk cukur di Bojong Santos Barbershop. Yang kedua ada pilihan style rambut. Nah, style rambut ini untuk pelanggan memilih rambut apa yang ingin di data tentang setiap tukang cukur yang ada di Bojong Santos Barbershop ini. Lalu yang keempat ada dompet. Nah, dompet ini menampilkan saldo dari masing-masing pelanggan, tapi pelanggan harus memasukkan ID-nya masing-masing terlebih dahulu untuk melihat isi dompet mereka. Lalu yang pilihan kelima ada pembayaran. Nah, pembayaran ini pertamanya harus memasukkan jumlah pembayarannya dulu yang sebelumnya tertera di struk pembayaran. Nah, lalu setelah selesai membayar, adanya pengurangan saldo di dompet pelanggan. Lalu pembayaran berhasil. Tapi jika pembayaran sebelumnya itu kurang saldonya untuk membayar, maka ada tampilan pop-up jika saldo ini tidak cukup untuk membayar. Lalu pilihan yang keenam ada cek jadwal. Nah, cek jadwal ini menampilkan tukang cukur siapa aja yang tersedia. Jika tidak ada yang tersedia, langsung kembali ke menu utama pelanggan. Dan jika ada yang tersedia, langsung balik juga ke menu utama pelanggan. Lalu yang selanjutnya, yang pilihan ketujuh ada menu cek saldo. Nah, cek saldo ini pertamanya memasukkan ID pelanggan, lalu menampilkan jumlah saldo mereka, lalu kembali ke menu utama pelanggan itu. Lalu yang pilihan ke-8 ada tambah saldo. Nah, di tambah saldo ini, setelah tambah saldo, memasukkan ID pelanggan, lalu menambahkan jumlah saldo. Jika sebelumnya sudah memiliki saldo, maka saldonya sebelumnya bertambah dengan jumlah saldo yang baru saja ditambahkan. Tapi jika pelanggan itu belum memiliki saldo, maka saldonya hanya ditambahkan yang baru ditambahkan saja, itu totalnya. Lalu kembali ke menu utama pelanggan. Dan yang terakhir ada pilihan ke-9, yaitu kembali ke menu utama dari program ini. 3, terus import pandas. Kita menggunakan matplotlib, readable, dan untuk pertama kita koneksi database terlebih dahulu. Bikin SQLite dengan nama database-nya yaitu Barbershop. Membuat tabelnya, ke data tabel ketika tidak ada maka dibuatlah tabel pelanggan 0302 dengan ID, user ID, kata sandi, dan email. Terus selanjutnya ke tabel juga kalau tidak ada akan membuat tabel tukang cukur 0302 dengan terbuatlah ID, nama, umur, harga. Terus selanjutnya ada juga membuat tabel reservasi. Reservasi itu ada ID, pelanggan, waktu, tukang cukur, dan tabel dompet 0302 juga ada ID, pelanggan ID, terus saldo. Lanjut lagi ke bawah ada jadwal juga sama, ID, tukang cukur ID, waktu tersedia juga ada. Jadi tersedia nanti ada suatu deskripsi bahwasannya tukang cukurnya itu tersedia untuk melayani customer apa tidak. Terus untuk kursor yang selanjutnya lagi, readable, transaksi. Tabel transaksi ini muncul ID, pelanggan ID, tukang cukur, jumlah. Selanjutnya bisa next. Jadi ini merupakan menu pilihan pelanggan yang dimana
ada menu pelanggan registrasi, login, layanan pelanggan, kembali ke menu utama. Terus ada juga dashboard pelanggan. Ketika sudah berhasil login, nanti akan muncul seperti ini: selamat datang di Boyo Santos Barbershop, reservasi, style rambut, tentang tukang cukur, dompet, pembayaran, cek jadwal, cek saldo, kembali ke menu utama. Buat dilanjut. Oke, di sini kita masuk pada Berikut menu pilihan admin. Jadi menu pelanggan. Jadi ini adalah menu admin untuk mengubah data-data tukang cukurnya. Di sini ada lihat data pelanggan, lihat data tukang cukur, tambah tukang cukur, hapus tukang cukur, visualisasi jam kerja, kembali ke menu utama. Buat lanjut. Oke, pada bagian yang selanjutnya ini saya ingin menjelaskan terkait dari fungsi yang sudah kita buat. Di sini ada dev lihat data pelanggan, di mana pada lihat data pelanggan ini kita menggunakan kursor execute untuk mengeksekusi perintah dari select dari semua data yang ada di data pelanggan untuk dilakukan operasi selanjutnya. Dimana di sini kita akan melihat semua data pelanggan yang sudah melakukan reservasi. Kemudian lanjut pada dev lihat data tukang cukur. Di sini juga sama, kita menggunakan kursor execute, dimana select bintang from tukang cukur. Dimana di sini kita ingin menampilkan semua data tentang tukang cukur. Selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan tukang cukur. Di sini ada nama, umur, harga, dan juga menggunakan kursor execute lagi untuk memerintahkan memasukkan nilai value yang ada pada tabel tersebut. Selanjutnya ada dev hapus tukang cukur. Berikutnya ada visualisasi tarif tukang cukur. Di sini kita menggunakan bar chart dan juga histogram. Oke, mungkin untuk penjelasan dari secara umum gambaran kodenya adalah seperti itu. Kita lanjut untuk melakukan demonstrasi secara langsung pada kode yang sudah kami buat. Simulasinya, kita mulai terlebih dahulu membuat sebuah tabel, membuat database lebih tepatnya. Di sini ada pilihan pelanggan admin tentang kami dari luar. Pertama kita masukkan ke pelanggan. Pelanggan tersebut ada registrasi, login tentang kami, tentang tukang cukur, style rambut. Untuk pemilihannya juga di sini juga muncul. Ketika memilih style rambut juga langsung muncul juga style rambut, tentang kami, dan kita registrasi terlebih dahulu. Untuk di sini ada berulangan juga. Ketika kalian lupa untuk login, nanti akan kembali lagi ke menu utama. Jadi pertama kita akan melakukan login terlebih dahulu. Kata sandi seperti ini. Kita langsung login. Nah, di sini nanti akan muncul sebuah perulangan ketika kita salah menginput kode. Semisal kata sandinya ada 10, kita gunakan 9. Jadi di sini ada tiga perulangan ya. Kita mencoba ketiga kalinya akan kembali ke menu pelanggan. Jadi langsung login dulu. Langsung jadi muncullah ada opsi reservasi, style rambut, tentang tukang cukur, dompet, pembayaran, cek jadwal, cek saldo, tambah saldo. Pertama kita akan melakukan tambah saldo terlebih dahulu. Berapa yang kita inginkan, 200.000, 1, 2, 3, 4, 5. Masuk. Selanjutnya kita akan melihat reservasinya. Siapa yang akan kita pilih? Mungkin kita akan memilih 1, ID-nya 1. Sudah dipilih. Style rambutnya mungkin style rambut hanya pilihan itu tadi. Terus tentang tukang cukur, di sini akan muncul shift yang tersisa. Jadi shift tersisanya itu sudah langsung dikurangi. Jadi kami menggunakan sistem setiap tukang cukur ini akan mendapatkan shift 8 customer dalam satu shift tersebut.
Oke, kiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Besar harapan kami untuk dapat mendapatkan nilai yang maksimal di mata kuliah Alpro ini. Semoga program yang kami buat dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan ilmu yang kami tularkan dapat bermanfaat juga bagi banyak orang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.